Selamat berjumpa kembali, sahabat peziarah dari debu ke api perutusan dalam renungan audio ini. Saya, Romong Robertus Bambang Rudianto SJ. Tarik nafas pelan dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati. Semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan atau rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita. Lepaskan segala hiruk-pikuk yang masih menempel di hati, dan sadari Tuhan hadir sekarang juga. Sebelum kita membaca atau mendengarkan Injil hari ini, mohonkanlah rahmat ini. Sederhana saja. Tuhan, lembutkan hatiku supaya sabdamu tidak lewat begitu saja. Karena memang sabda Tuhan bukan sekedar bahan renungan. Sabda itu fondasi hidup kita, batu karang tempat kita berpijak ketika hidup terasa goyah. Sekarang, mari kita masuk ke Injil hari ini dari Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi. Dalam sabda itu, Yesus selalu tampil sebagai pribadi yang memanggil manusia keluar dari kebiasaan lama menuju hidup yang baru. Hidup yang dibangun dengan memandang Allah dalam keagungannya melalui jalan pertobatan. Yesus membuka jalan pertobatan bukan untuk menambah beban di pundak kita, melainkan berupa undangan untuk memerdekakan hati yang selama ini mungkin tertutup oleh rasa takut, dosa, kecewa, atau kesombongan. Maka, ketika Injil dibacakan, yang sedang berbicara bukan hanya teks secara harafiah. Yang berbicara adalah Tuhan yang hidup, yang melihat kita satu persatu. Injil menyingkapkan bahwa Allah itu dekat. Ia masuk ke dalam sejarah manusia, menyentuh yang lemah, mengangkat yang jatuh, dan memulihkan yang tersisih. Secara pastoral, sabda itu menyapa luka kita yang paling nyata, rasa lelah, rasa bersalah, rasa gagal, rasa tidak cukup, juga keinginan kita untuk diakui. Yesus tidak takut masuk ke wilayah yang rapuh itu. Justru disitulah Ia bekerja. Jadi bila hari ini hati Anda terasa berantakan, jangan buru-buru menjauh. Bawalah itu kepada Tuhan. Pandanglah Tuhan yang tergantung di kayu salib dan menyerahkan semua kerapuhan dalam luka-lukanya. Kalau kita perhatikan, inti Injil selalu bergerak ke arah panggilan untuk percaya. Percaya bahwa Allah lebih besar daripada dosa kita. Percaya bahwa belas kasih-Nya lebih dalam daripada kejatuhan kita. Percaya bahwa ketika kita membiarkan sabdanya tinggal di hati, hidup kita mulai berubah dari dalam. Dan perubahan itu sering tidak dramatis. Kadang hanya tampak dalam satu keputusan kecil. Mau jujur, mau mengampuni, mau mendengar, mau berhenti memegang luka seperti harta paling berharga. Sekarang, mari merenungkan Injil hari ini melalui 3 jendela rohani. Jendela pertama, Santo Ignatius Loyola. Dari Ignatius, kita belajar menata batin, membedakan gerak roh, dan memilih apa yang lebih membawa kita
kepada kemuliaan Allah. Maka tanyalah, apa yang paling menguasai hati saya hari ini? Apakah itu ketakutan, ambisi, luka lama, atau keinginan untuk benar sendiri? Kalau kita tidak jujur, kita akan mudah dipimpin oleh afeksi yang tidak tertata. Tetapi bila kita diam di hadapan Tuhan, pelan-pelan kita bisa melihat mana gerak yang membebaskan, mana yang justru mengikat. Jendela kedua, Santo Fransiskus Assisi. Dari Fransiskus, kita diingatkan bahwa iman tidak hanya mengurus relasi saya dengan Tuhan secara pribadi, tetapi juga relasi saya dengan sesama dan dengan semesta. Dunia ini rumah bersama. Saudara-saudari kita bukan pengganggu hidup kita. Mereka adalah wajah Kristus yang hadir di sekitar kita. Coba lihat bagaimana saya memperlakukan orang di rumah, di kantor, di jalan, di komunitas. Apakah saya membawa damai atau justru menambah luka? Dan bagaimana saya merawat bumi, air, udara, hal-hal kecil yang sering saya anggap biasa, padahal Tuhan titipkan itu semua sebagai anugerah. Jendela ketiga, Ibu Teresa dari Kalkuta. Di atas salib, Yesus berkata, "I thirst," aku haus. Itu bukan hanya haus air, melainkan haus akan cinta, haus akan jiwa-jiwa, haus akan hati yang mau menerimanya. Ibu Teresa mengajarkan bahwa kita memuaskan dahaga Yesus ketika kita melayani yang termiskin dari yang miskin, ketika kita menyentuh orang yang tak dilihat, mendengarkan yang disingkirkan, mengunjungi yang terlupakan. Jadi, pertanyaannya, siapa yang sedang haus di sekitar saya hari ini? Siapa yang menunggu perhatian kecil, sapaan lembut, atau pertolongan yang sederhana tetapi nyata? Berikut adalah kisah inspiratif kabut di kaki bukit. Kenapa kita harus terus menanjak, Pak? Di bawah sini saja sudah cukup nyaman, keluh seorang pendaki sambil menyeka keringat di dahinya. Ia menatap kabut tebal yang menutupi jalan di depan mereka. Aku tidak bisa melihat apa-apa di depan sana. Ayahnya berhenti sejenak, lalu menunjuk ke atas. Kalau kita tetap di sini, yang kamu lihat hanyalah kabut ini. Tapi coba naik 10 langkah lagi ke batu besar itu. Setelah sampai di batu besar yang lebih tinggi, tiba-tiba kabut itu tersibak oleh angin. Pemuda itu terperangah melihat lembah hijau yang sangat luas dan matahari yang sedang terbit. Wah, dari sini semuanya terlihat sangat jelas. Begitulah doa, bisik ayahnya. Tuhan mengajak kita naik lebih tinggi agar kita tidak lagi pusing dengan kabut masalah di bawah, tapi mulai melihat rencananya yang jauh lebih besar. Perjalanan melalui kabut-kabut dalam kehidupan itu seperti melewati jalan gelap tak kelihatan, tapi dengan iman bahwa di ujung perjalanan ada terang. Pertanyaannya, ketika hidup terasa tertutup kabut masalah, bersediakah Anda terus naik ke atas dalam hening untuk melihat persoalanmu dari kacamata kasih Tuhan? Kerajaan Allah tidak secara langsung kelihatan, namun benihnya sudah ada dalam hati kita, yaitu hati yang tertata, relasi yang dipulihkan, dan kasih yang menjadi tindakan. Kalau kita lihat dari 3 jendela itu, Injil hari ini menjadi sangat konkret. Dari Ignatius, kita diajak masuk ke keheningan dan penyerahan. Dari Fransiskus, kita diajak keluar dari ego dan belajar persaudaraan. Dari Ibu Teresa, kita diajak mengubah belas kasih menjadi pelayanan.
Jadi, pendalaman kita sederhana namun tajam. Apakah saya masih hidup hanya untuk kenyamanan saya sendiri? Apakah saya berani dikoreksi oleh sabda? Apakah saya mau menjadi pembawa damai, bukan pembawa keributan? Apakah saya rela kehilangan sedikit agar orang lain mendapatkan penghiburan? Sabda Tuhan tidak meminta kita langsung sempurna. Sabda itu mengundang kita setia pada langkah kecil yang jujur. Mungkin hari ini langkah konkret Anda adalah membatasi satu kebiasaan yang membuat batin berantakan. Mungkin menghubungi seseorang yang sedang Anda jauhi. Mungkin mengurangi sampah, menghemat air, atau memperlakukan ciptaan dengan lebih hormat. Mungkin juga menyapa orang yang selama ini Anda hindari. Jangan remehkan langkah kecil. Dalam hidup rohani, kesetiaan kecil sering menjadi pintu rahmat yang besar. Mari bertanya pada diri sendiri, apa yang Tuhan singkapkan tentang hati saya hari ini? Di mana saya perlu menata diri supaya lebih merdeka? Siapa sesama yang harus saya dekati dengan lebih lembut? Dan siapa yang dahaganya bisa saya jawab hari ini dengan kasih yang nyata? Jangan jawab tergesa-gesa, diamlah sebentar. Biarkan pertanyaan itu bekerja di dalam hati. Jika Anda ingin membuatnya lebih konkret, pilih satu saja untuk hari ini. Satu tindakan penataan batin, satu tindakan persaudaraan, dan satu tindakan pelayanan. Satu doa singkat sebelum memulai pekerjaan. Satu sapaan yang tulus kepada orang yang sulit Anda cintai. Satu bantuan kecil yang membuat orang lain merasa dilihat. 3 hal kecil ini, bila dilakukan dengan cinta, bisa menjadi persembahan yang sangat indah di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menuntun hati kami. Ajari kami menata batin seperti Engkau kehendaki, supaya kami tidak dikuasai oleh kelekatan yang tidak sehat. Ajari kami menjadi saudara bagi sesama dan penjaga bagi ciptaan, supaya dunia ini semakin memancarkan damai-Mu. Dan ajari kami mendengar dahaga-Mu dalam diri mereka yang kecil, miskin, dan terluka, lalu menjawabnya dengan kasih yang nyata. Tuhan, berkati langkah konkret kami hari ini. Bila kami lemah, kuatkanlah. Bila kami bingung, terangilah. Bila kami jatuh, angkatlah kami kembali. Semoga hidup kami menjadi jawaban kecil atas sabda-Mu, menjadi tanda kehadiran-Mu, dan menjadi persembahan yang memuliakan Engkau. Amin.